Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram menangkap 16 warga negara asing yang diduga terlibat dalam sindikat tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Sindikat ini digerebek di kawasan perumahan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Mereka nyebrang dari Malaysia dan singgah sementara di Lombok. Rencananya mereka akan dikirim ke Australia. Terbongkarnya sindikat penyelundupan manusia ini cukup mengagetkan. Ini adalah kasus TPPM pertama yang berhasil diungkap. Sebab selama ini penyelundupan manusia ke Australia melintasi wilayah NTT. Apakah ini menjadi indikasi Lombok kini menjadi rute baru penyelundupan manusia? Ada warga negara Bangladesh sebanyak 16 orang di 3 rumah yang berbeda di satu kawasan. Kenapa kok Lombok yang saya pikir jauh dari sindikat? Hasil dari pemeriksaan mereka mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Kali ini saya sudah bersama Kepala Imigrasi Mataram, Bang Mirza Akbar. Selamat sore, Tribuners. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diterima di kantornya ini. Alhamdulillah. Kalau biasanya kita podcast di studio Tribun Lombok, Siap. sekarang edisi yang spesial ya. Oke. Kita langsung bertandang ke ruang kerja beliau. Terima kasih. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi saya lihat rilis kasus besar itu, sindikat. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu Bang. Siap. Ini saya lihat imigrasi udah makin banyak terobosan ini di Mataram. Alhamdulillah. Sekarang apa yang jadi pelayan-pelayan di terobosan di imigrasi Mataram? Bang? Baik. Katanya ada banyak tuh. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Terkait dengan imigrasi Mataram, kami punya inovasi untuk pembentukan Immigration Lounge. Immigration Lounge itu tempat pelayanan imigrasi yang berada di Epic Mall, Bang. Di Epic, di Lombok Epicentrum Mall. Lombok Epicentrum Mall. Jadi kami bekerja sama dengan pengelola Lombok Epicentrum Mall untuk mengadakan pelayanan keimigrasian di mall tersebut. Iya. Jadi waktunya kita menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di mall. Jadi buka itu jam 10, kegiatan kami sampai jam 4. Dan Sabtu Minggu kami tetap berada dan melayani pemohon untuk pembuatan paspor. Jadi concern kami adalah untuk pemohon yang sekiranya tidak bisa mendapatkan izin atau cuti dalam permohonan paspor di hari kerja, silakan untuk datang ke Epic Mall nantinya karena hari Sabtu dan Minggu kami ada di sana. Jadi nggak ada libur, Pak? Nggak ada libur. Kita pokoknya sesuai dengan ini aja, kebutuhan dari masyarakat. Kita berusaha untuk mendekatkan masyarakat, untuk memuaskan masyarakat terhadap pelayanan kami yang ada di Mataram. Oh gitu. Berarti orang sekarang ngurus paspor bisa di lem langsung, Pak? Di mana? Dari Epic tadi itu. Ya, di Epic. Sebutan kita lem sama Epic kok beda. Karena kita tahunya Epic Mall. Iya. Epic. Oke. Epic Mall. Jadi apa aja yang bisa diurus di sana, Pak? Nanti untuk permohonan baru dan penggantian. Kalau permohonan paspor hilang atau paspor rusak, tetap harus bermohon di kantor imigrasi. Karena kami concern di permohonan baru, penggantian, sama percepatan. Percepatan itu kami bisa membuat paspor dalam waktu 1 hari. 1 hari ya? Tapi itu pun ada biaya PNBP sendiri untuk percepatan itu. Karena kan kalau paspor biasa itu kan sampai dengan 5 hari kerja. Kalau percepatan itu, jadi hari ini foto, pagi, sore paspor sudah jadi. Gitu. Jadi nggak perlu lagi ke kantor imigrasi sini?
Ya, karena kan Nggak bisa ada di yang, sana. berarti bawa dokumen cukup sampai sana gitu. Ya, sana bisa. Di sini juga bisa sebenarnya. Tapi di sana juga ada wawancara atau apa? Sama? Tetap. Proses tetap sama seperti di kantor. Permohonan tetap sama seperti di kantor. Cuman kami berusaha memecahkan konsentrasi yang selama ini ada di kantor. Oke. Kita bagi ke Epic Mall. Ini pun untuk mendukung teman-teman yang ada di Epic Mall. Karena kan dalam berproses paspor itu kan mereka menunggu. Nanti kan menunggunya pun nggak di tempat kami. Mereka bisa ke toko-toko yang ada sambil melihat, ya kan? Mungkin bisa nongkrong sambil menunggu. Lebih nyaman gitu Lebih ya. nyaman. Kalau di kantor saya kan nyaman sih nyaman, cuman ya begitulah Bang. Tapi kalau dengan begitu pengawasannya gimana Pak? Nanti calo banyak bertebaran di situ. Oh enggak. Kalau calo sekarang mungkin agak lebih sulit ya Bang, karena kan kita sudah online. Oke. Online. Jadi pemohon langsung ketemu sama petugas, ada jadwal, bisa lewat M-Paspor. Jadi kalau ketemu sama calo tuh udah agak lebih susah lah. Agak lebih susah ya. Ya, Jadi karena sudah kita sistem. sudah ada aplikasi, Aplikasi ya, ada pakai by sistem. system, betul. Banyak nggak sekarang yang ngurus paspor di sini Pak? Seberapa banyak sih? Kalau dibilang banyak sih banyak ya, karena NTB ini kan memang tempatnya orang mencari kerja di luar negeri. Ya, jadi apa namanya, bukan cuma masyarakat umum, saudara-saudara kita yang akan bekerja di luar negeri pun mereka pasti bermohon paspor dari sini. Oh, iya. Seperti itu. Jadi nggak hanya untuk traveling ya, tapi juga bekerja. Ya, P- PMI. PMI ya, pekerja migran Indonesia. Betul. Ya, karena sekali. istilahnya palang merah Indonesia. Ya. Kan udah beda sekarang. Dulu kan TKI aja kita tahu Pak. Kalau dulu kan TKI, TKI cuman itu sudah di Indonesia sekali kan, jadi memang Indonesia itu paling banyak istilah Pak. ya. Iya Pak, ini berarti pelayanan terus ditingkatkan Pak ya. Ya, Selain pelayanan administrasi paspor juga ada pengawasan kan Pak. Betul. Ini itu gimana Pak kerja pengawasan? jadi kalau untuk imigrasi sendiri kita bukan hanya melayani pembuatan paspor, tapi ada bidang untuk pengawasan orang asing. Iya. Itu namanya intelijen dan penindakan keimigrasian. Jadi teman-teman kami berusaha untuk melihat para turis, para pekerja yang berada di Lombok, bahwa mereka itu berada di Lombok itu sudah sesuai dari izin tinggalnya, dari persyaratan untuk bekerjanya, dari waktu mereka bertinggal, terus penggunaan visanya juga, seperti itu. Jadi wilayah kerja saya itu ada 4 kabupaten 1 kota, yang di utara ada Gili Trawangan, yang di barat ada Kuta Mandalika, di tengah ya. Nah, itu kan konsentrasi para turis yang ada di wilayah kerja saya. Jadi kami pun terus bersinergi dengan teman-teman Timpora terkait dengan pengawasan orang asing yang ada di Pulau Lombok. Iya. Kalau di luar Pulau Lombok, kami punya kantor imigrasi Sumbawa Besar sama Bima. Nah, itu di luar kekuasaan saya. Iya. Berarti kalau Mataram pengawasannya di daerah mana aja Pak? Imigrasi Mataram. Imigrasi Mataram itu 4 kabupaten 1 kota, jadi Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, sama Kota Mataram. Kota Mataram. Ya. Itu Satu pulau Lombok. Pulau Lombok ya. Ya, begitu pindah Pulau Sumbawa, itu ada 2 kantor imigrasi, Sumbawa Besar sama Bima. Katanya sekarang mau buka di Lotim juga. Rencana Insya Allah kami masih menunggu dari keputusan Kementerian Pendayaan dan Aparatur Negara itu, Menpan, untuk terbit surat pembentukan kantor imigrasi kelas 2 Lombok Timur. Oke. Itu pun nanti akan memecah konsentrasi lagi kami yang ada di sini, karena satu wilayah kabupaten di bawah kantor imigrasi Lombok Timur. Iya. Jadi Seperti itu. mengurangi wilayah kekuasaan. Enggak juga. Ada juga. Kita tetap satu imigrasi, Iya, cuma iya. beda imigrasi Mataram, imigrasi Lombok Timur. Oh, iya. Tapi masih saudara. Iya. Berarti yang nanti di Selong itu atau di Lombok Timur itu wilayahnya Kabupaten Lombok Timur aja? Ya, cuma Lombok Timur saja. Karena memang di NTB daerah paling padat di Lombok Betul, Timur. betul. Itulah informasi yang dari Pak Bupati yang kami dapatkan dari Pak Bupati juga, karena memang
penduduknya paling besar dan penyumbang pekerja migran juga paling besar. Jadi Pelayanan harus dekat di situ Bupati ya. harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oh, Dan selama ini mungkin mereka jauh dari Lotim ke Mataram. Mungkin ntar dengan adanya Lombok Timur, ya insya Allah lah. Lebih cepat ya. Iya, insya Allah. Siap. Pak, ngawasi orang asing ini mudah apa susah sih? Kan sekarang apalagi dari wisata kan beda nih. Kan orang lalu lalang jadi wisatawan itu kan ini legal apa enggak? Itu gimana cara ngawasinya, Pak? Iya. Kalau pengawasan sih sebenarnya susah-susah gampang. Tergantung passion kita. Oke. Seperti yang pernah saya ceritakan waktu saya pertama kali di Mataram, kita podcast juga di Tribun. Kita punya passion, punya naluri, punya insting. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang ini bermasalah atau tidak. Iya. Kan gitu. Sebenarnya ilmunya kita dapat, cuman kan kalau cuman ilmu tidak dipraktekkan kan mungkin nggak bisa. Kebetulan kita punya seperti itu, lengkap dengan praktek segala macam. Jadi ya kita tahulah mana yang kira-kira bermasalah, mana yang kira-kira benar atau sedikit bermasalah. Selain dari laporan masyarakat juga terkait dengan mungkin mereka tahu ada pelanggaran orang asing di wilayahnya, mereka melapor sama kita tidak lanjuti. Seperti itu. Artinya kalau lihat di Gili lah itu kan orang asing toh gitu kan, mana yang legal tuh ada kacamata khusus nggak dipakai? Kalau itu sih ya kayak di film-film itu, oh ini legal. Kalau pakai kacamata bahaya, nggak pakai kacamata aja kita bahaya sebenarnya. Ya, maksudnya oh ini legal, ini pas izin tinggal sudah habis. Ya, kalau kami kan punya data. Jadi kan, data punya data. Berdasarkan data kita coba cek and recheck apakah izin tinggalnya masih berlaku, apakah visanya betul. Ya, berdasarkan data itulah kami melakukan pengawasan. Teman-teman bergerak melihat, oh ini misalnya kayak instruktur diving, ini bener nggak kan gitu. Banyak yang ilegal atau legal yang sebenarnya sih enggak, cuman karena mereka biasanya sudah dari Bali dan biasa di Bali dan kebetulan NTB khususnya Trawangan sedang berkembang, jadi mereka berusaha ekspansi lah. Yang di Bali sudah padat, mereka mencoba peruntungan di Lombok. Di Gili Trawangan. Gitu. Stay-nya rata-rata berapa lama mereka yang paling? Kalau ada sampai bertahun-tahun nggak, Pak? Enggak, kalau turis itu kan maksimal. Kalau turis ya cuma 30 hari. 30 hari. Bisa diperpanjang kan gitu. Kalau izin kerja dia bisa setahun. Bisa diperpanjang. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ada masanya lah ya. Ya, ada masanya. Oke Pak, kalau ngomong soal pengawasan orang asing nggak selesai-selesai nanti. Ini saya kesini sebenarnya mau tanya, ini kok bisa-bisanya ada sindikat tindak pidana perdagangan manusia dari Bangladesh itu tadi. Bapak ini bikin kaget aja kita ini, makanya kita ke sini. Itu gimana ceritanya Pak? Itu ya sebenarnya saya juga secara pribadi bingung juga nih kenapa kok Lombok yang saya pikir jauh dari dari sindikat TPPM, tindak pidana penyelundupan manusia ini ternyata sekarang sudah kelihatan dengan berhasilnya kita berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Intelijen Keimigrasian, terus teman-teman kepolisian. Kemarin kami mendapatkan informasi bahwa adanya 16 orang warga negara Bangladesh di satu wilayah di Senggigi. Dari situlah kami mencoba sinergi dengan teman-teman untuk melakukan pengawasan. Ternyata setelah kami pantau ya kurang lebih seminggu, ternyata memang ada warga negara Bangladesh sebanyak 16 orang di 3 rumah yang berbeda di satu kawasan. Informasi awal yaitu tadi perumahan ya atau di villa? Di perumahan mereka. Jadi mereka ngontrak. Ngumpul ya? Ngontrak 3 rumah masing-masing. Jadi begitu kami berusaha penangkapan di sana, ternyata memang benar ada 16 orang dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, mereka itu dijanjikan bekerja di
Australia. Oke. Nah, inilah yang modus yang baru ini yang buat kami di Mataram ini. Kenapa mereka tidak langsung ke daerah memang benar-benar mereka bisa diberangkatkan. Karena selama ini modusnya mereka itu pasti dikumpulkan di satu titik tempat penyeberangan langsung. Karena dari Lombok ini saya pikir masih agak terlalu jauh ya untuk nyebrang ke Australia. Tapi kok sekarang mereka kenapa beralih dari satu tempat dan sekarang konsentrasinya ada di Pulau Lombok. Nah, itu pun kami sedang menggali sama teman-teman modus-modusnya, apa indikasinya, kenapa mereka bisa belok ke daerah Mataram ini. Nah, gitu, Pak. Jadi biasanya jalurnya lewat mana, Pak? Rute biasanya yang ditemukan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau yang sudah pernah terjadi itu mereka datang langsung dari negaranya ke Malaysia. Dari Malaysia mereka berusaha untuk mencari di mana yang ada pelabuhan tikus di Indonesia. Mungkin seperti di Batam, di Dumai, atau mungkin di daerah-daerah lain. Jadi mereka nyebrang menggunakan kapal yang setibanya di Indonesia pun mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Yang biasa kita melayani buat warga negara asing yang akan datang, kita punya pintunya itu di Dumai, di Bandara Pekanbaru juga ada, tapi mereka ini sekarang datang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Itu dibuktikan dengan adanya paspor yang tidak ada keterangan izin tinggal di paspor mereka. Seperti itu. Jadi dari 16 orang ini, mereka itu memiliki paspor cuma 10 orang, 5 orang tidak ada dokumen, 1 orang dia pemegang izin tinggal di sini. Dari 16 orang itu katanya ada korban sekaligus ada juga bagian dari sindikat. Ya, kalau korban sama sindikat kami sedang mendalami, Bang. Karena kami terus periksa intensitas mereka, apakah ada nanti orang-orang yang membantu mereka, apakah itu warga negara Indonesia atau mungkin warga negara lain. Itu sedang teman-teman anggota saya lagi menggali terus pemeriksaan terkait itu. Mungkin nanti perkembangannya nanti bisa kita share lagi. Yang jelas dari awal bahwa mereka itu akan nyebrang ke Australia. Pengakuan awal. Akan dipekerjakan. Ya mungkin dipekerjakan atau mungkin ya yang jelas kalau udah sampai Australia kan sebenarnya sudah bebas. Padahal mereka sebenarnya yang kita tahu tuh kan bordernya Australia itu udah ini sekali, apalagi di Christmas Island. Ya kan, kan pernah juga kejadian warga negara Indonesia mau nyebrangin, ternyata ditolak, dikembalikan, didorong lagi. Kan sempat ada berita itu juga. Biasa mereka, ini kan tujuannya berarti selama ini dari tadi kan lewat NTT kemudian ke Australia sebagai pekerja kan. Nah, apa ada sesuatu nggak di Lombok ini sehingga sekarang beralih ke sini dulu baru ke Australia? Nah, itu yang saya sama teman-teman mau cari tahu kenapa kok arah itu berubah ada di Mataram. Apa mungkin di sini daerah wisata mereka gampang untuk sembunyi? Karena pada saat kami penggerebekan di rumah di komplek itu pun warga sekitar taunya mereka orang Indonesia. Dikira orang Indonesia? Iya, dikira orang Lebih Indonesia. Mirip ya? Karena mirip-mirip dengan posturnya orang-orang Indonesia wilayah timur, kan gitu. Jadi mereka pun nggak terlalu curiga, begitu ada kejadian ini mereka kaget bahwa mereka tahu sekarang, oh ini orang asing sebenarnya. Warga di sana kira ketika melihat nggak curiga gitu, Pak? Nggak curiga, karena mereka yakin, oh ini orang Indonesia. Karena mungkin nggak bicara ya, kalau begitu bicara, kan mirip-mirip sama kita Bang orangnya. Kan? Kalau mereka bicara kan baru ketahuan, wah ini bukan orang Indonesia nih. Ya kan, gitu. Gitu. Dan biasanya modusnya seperti itu, mereka jarang keluar, jarang berinteraksi. Pak RT-nya kan nanya di situ. Itu kita belum sampai ke sana. Ya kan? Karena kan kemarin cepat sekali, karena begitu dapat informasi, pagi kita diskusi di sini, jam 10 langsung ke TKP, langsung dapat, selesai kita bawa. Nah, ini kan nanti pengembangan kan nanti. Nggak ada perlawanan Pak pas ditangkap?
Nggak ada perlawanan. Kebetulan kita kan di backup sama teman-teman dari polisian juga. Siapa tahu dia keluarin jurus ular. Oh. Iya, iya, iya. Berarti ini benar-benar baru Pak. Ini kasus yang pertama. TPPM. Kalau di Mataram saya yakin iya. Karena itu tadi saya bilang, di Mataram ini bukan tempat buat orang-orang yang tindak pidana seperti ini. Gitu loh. Berarti ini baru Pak ya? Ya bisa dikatakan baru. Baru. Beda dengan wilayah-wilayah yang lain kan. Kalau mungkin kalau di NTT memang mereka fokusnya di sana, atau di Jawa Barat yang sudah kan mereka nyebrang dari Pelabuhan Ratu menggunakan kapal kan seperti itu. Karena wilayah Jawa Barat juga kan ada yang namanya daerah Cisarua seperti itu kan, yang lebih mirip lah sama mereka. Seperti itu. Siapa yang mengkoordinir mereka ini Pak? Nah, kalau terkait dengan pengkoordinir, kita sekarang lagi pendalaman nih Bang. Mungkin dari 16 orang itu, apakah ada yang mengkoordinir, apa ada yang dari luar yang melalui mereka, itu sampai sekarang masih kita dalami. Oke. Oh, Ya. Berarti masih pelaku utamanya yang membawa itu belum ketangkap Ya, kita lagi dalami. Sampai mereka tiba di sini pun kita harus tahu nih. Nggak ada orang Indonesia di situ yang tahu. Nggak ada. Semua Bangladesh semua. Semua Bangladesh. Di 3 rumah tuh orang Bangladesh semua. Itu kan yang cariin rumah kan nggak mungkin orang Bangladesh langsung kan Pak? Nah, itu dia. Ini kan dalam pengembangan terus nih. Oke. Dalam pemeriksaan terus, apakah ada terlibat warga lokal atau mungkin teman-teman mereka yang sudah biasa bisa tinggal di Indonesia. Kita harus tahu. Pak, apa indikasinya dia dikatakan korban atau sindikat tindak pidana perdagangan manusia tadi? Hasil dari pemeriksaan, mereka mengaku bahwa kami datang ini dijanjikan untuk bisa nyebrang ke Australia. Gitu loh. Pemeriksaan awal mereka sudah mengaku. Iya, iya. Butuh waktu pendalaman buat kami. Bagaimana proses selanjutnya? Apakah memang mereka sudah dikoordinir dari negaranya? Apa mereka tiba di sini langsung dikoordinir? Kalau yang sudah, biasanya mereka sudah dikoordinir dari negaranya. Oke. Karena mereka ingin mencari kehidupan yang lebih mungkin, ya kan? Iya, iya. Jadi Tapi kan sebenarnya perkembangan sekarang kan Australia sendiri kan sudah tertutup sebenarnya. iya, sangat ketat ya. Ya udah agak susah lah, kecuali 10 tahun, 20 tahun lalu udah sampai Christmas Island aja udah jadi warga negara Australia. Iya, iya. Jadi karena butuh warga negara. Ini kan butuh orang juga ya. Iya. Kita di sini kelebihan ya. Iya. Kan salah satu alat diplomasi Indonesia sama Australia kan kami mencegah supaya nggak masuk ke negara. Jadi ya. Iya, iya, iya. Karena memang Australia daerah tujuan ya, memang Iya. negara maju dengan penduduk sedikit ya. Iya. Dan juga secara letak geografis kan emang dekat sekali. Dekat ya. Dekat sekali. Kita jadi daerah transit untuk. Ya, untuk mereka di Indonesia. Tapi nggak ada dugaan bahwa mereka tujuannya memang ke Senggigi Pak, mau jadi pekerja di sana, nggak ada. Nggak ada. Makanya saya juga harus cari kenapa kok mereka milihnya ke Lombok. Karena ini hal yang baru, tempat yang baru, harus kita dalami nih. Kenapa mereka pilih destinasinya ke Lombok. Ya kan, secara tujuan langsung sih sebenarnya agak makan waktu dan biaya. Iya, iya. Ya kan, kalau dari Jakarta mereka bisa nyebrang langsung dari Surabaya, atau mungkin dari Bali mereka nyebrang dari Bali ke sini nyebrang lagi. Oke. Karena kalau dari pesawat nggak mungkin, Iya. gitu. Karena dari bandara pasti mereka akan ketahuan sama teman-teman kami imigrasi yang ada di bandara. Iya, iya, iya. Seperti itu. Gitu. Masih didalami Pak ya. Ya, masih terus kami dalami kenapa kok mereka tujuannya tuh ke Mataram. Rata-rata mereka yang 16 ini ada pengakuan mereka di negaranya kerja apa, terus dan mereka ada cerita nggak behind apa background mereka itu? Itu juga sedang kami dalamin Bang, karena kan kami kan banyak nih orang yang harus diperiksa, jadi satu-satu kami harus form dulu mana yang benar-benar mereka sebagai sindikat, mana yang benar-benar mereka sebagai korban. Iya, iya. Jadi kita harus butuh waktu lah untuk pendalaman terkait dengan background mereka yang ada di negaranya. Oke. Tapi yang jelas tadi hasil dari barang bukti banyak sekali tanda-tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Malaysia
Ya mungkin mereka sudah lama di Malaysia atau mungkin pengen lebih lagi atau mungkin dijanjikan lagi untuk bisa bekerja sama Di seperti di Australia. Malaysia. Oh iya, Kan agen gitu. sini. Ya banyak modusnya lah. Sama seperti ya teman-teman kita juga yang bekerja di luar negeri kan dijanjikan seperti apa. Kayak orang Ternyata. Indonesia ke luar negeri gitu ya. Ya sama seperti itu. Korban TPPO ya. Ya. Bedanya apa Pak TPPO sama TPPM ini? Kalau TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Orang. Kalau Akhirnya aja yang beda kan? TPPM tindak pidana penyelundupan Oh, manusia. penyelundupan manusia. Manusia. Kenapa beda itu Bang? Kan Ya. isinya sama aja. Kalau TPPO itu kan saudara-saudara kita yang ke luar negeri, yang dijual di luar negeri. Kalau PPM ini kan orang asing yang Diselundupkan. berusaha masuk ke Indonesia untuk melintas ke negara yang mereka tuju. Untuk membedakan istilah keluar dan masuk aja kan? Ya. iya, gitu. Tapi dia tetap jatuh kan, mencegah TPPO dan TPPM. Oh gitu ya. Kan gitu. Iya. Kita bertahu ini kan punya istilah tadi PMI jadi TKI juga. Ya. Iya ya Lebih Pak. halus lah bahasa Ya. sekarang. Pak, dengan adanya terbongkarnya kasus ini, kami apresiasi lah kerja dari teman-teman Siap. imigrasi Mataram dan bersama tim kan. Siap. Nah, dengan adanya kasus ini tentu apa pesan di balik ini kan tiba-tiba nih. Artinya apakah Lombok sekarang menjadi ini kasus ini jadi ancaman dan apa yang akan dilakukan ke depan, Pak? Kalau menurut kami, kalau ancaman belum, karena ini baru pertama kali ya. Saya himbau kepada masyarakat, apabila memang ada diketemukan, apalagi khususnya warga negara asing yang mencurigakan, silahkan lapor ke kantor imigrasi Mataram. Iya. Tinggal disebutkan di mana, terus nanti teman-teman saya dari intelijen dan penindakan keimigrasian akan bergerak. Seperti yang sekarang ini kan, begitu ada laporan, begitu berkolaborasi kita antara teman-teman kita yang dari Jakarta, Direktorat Intelijen Keimigrasian dengan teman-teman dari kepolisian, akhirnya barulah kita tahu, oh ternyata di lingkungan kita tuh ada orang asing. Ya. Ya, orang asing yang sebenarnya nggak layak ada di Indonesia kan gitu. Berarti butuh peran aktif juga dari masyarakat. Ya, itu. Pak RT tadi ada orang asing gerombolan masa. Ya, harusnya seperti itu. Oh iya. Karena kan Atau mungkin layanan kontaknya perlu dipasang setiap rumah. oh ya, nanti mungkin bisa kita share terkait dengan hotline kami yang ada di sini. Jadi biar apapun ada kejadian di lingkungan bisa kita laporkan. Kan apalagi sekarang kan NTB atau Lombok misalnya menjadi salah satu destinasi. Ya, Tentunya lalu lalang orang asing kan ya, pasti makin ramai. betul. Seperti kayak di Bali misalnya dan tentu pengawasan lebih ekstra lagi Ya. tuh, Pak. Kalau pengawasan sih kami insya Allah ya. Udah tersistem ya. Ya sudah tersistem, sudah cukup lah dari segi anggaran pun, dari personal pun. Cuman kan yang namanya wilayah itu kan luas, apalagi saya membawai 4 kabupaten 1 kota. Anggota kami sebenarnya nggak terbatas ada, cuman kan pusat-pusat konsentrasinya kan terlalu banyak. Jadi kita prioritaskan mana yang kira-kira bisa menimbulkan konflik atau menimbulkan ancaman, ya disitulah teman-teman kita. Apalagi kita juga kan di sini punya Timpora, jadi informasi dari teman-teman Timpora pun pasti kita terima. Pak, kalau di Lombok itu udah kayak di Bali nggak sih? Kan ada beberapa yang kayak kampung Rusia. Ya. Itu di Lombok, terus ada kampung Itali kah? Karena saking banyak orang asing. Nah, kira-kira di Lombok ada indikasi ke sana nggak? Berdasarkan pengamatan kami sampai sekarang belum ada seperti itu. Oh gitu. Untuk Pulau Lombok terkait dengan warga negara asing masih kondusif. Walaupun banyak konsentrasi orang-orang asing seperti di Kuta Mandalika, di Gili Trawangan, ataupun di gili-gili yang lain, untuk sementara masih kondusif, Bang. Gitu. Dan itu pun masih terus kami pantau. Masih terkendali gitu. Masih terkendali, insya Allah. Karena kan misal udah kumpul dari situ kawasan, Ya, terus menguasai ya, malah orang seperti Bali. Ya. orang lokal nggak bisa masuk gitu. Iya, ya itulah yang kami Ini kan khawatirkan. fenomena ini kan terjadi di daerah wisata kan. Bisa jadi, itu juga yang kami khawatirkan, ya kan.
Mereka dari Bali sudah mulai bergeser. Sama seperti pengunjung yang ada di Terawangan itu, dengan adanya speedboat yang dari Bali langsung ke Gili, ya kan? Itu kan sebenarnya kalau kita nggak melakukan pengawasan kan, mereka bisa langsung, Iya. gitu loh, tanpa lewat bandara, ya kan? Terus mereka langsung ke tempat, ke Gili Terawangan, atau mungkin langsung ke Senggigi. Di sana ada posnya nggak di Gili Terawangan, Pak? Pos. Kalau Gili kita tidak ada Belum. pos, tapi kalau pengawasan continue terus. Hmm. Pengawasan continue. Karena kalau ada pos mungin terganggu wisatawan. Ya? Sebenarnya sih enggak. Enggak, Kemarin kami juga berusaha komunikasi dengan Pak Bupati Lombok Utara. Ya, beliau juga antusias dengan keberadaan yang kami harus ada di sana. Ya, tinggal tunggu dari Pak Bupati aja sebenarnya. Kalau emang mau dikasih tempat, ya kita akan ada di sana. Sama seperti di Epic Mall lah. Epic Mall, ya kan? Kita berkoordinasi, kita disiapkan, ya berdirilah Epic Mall nantinya. Sedang dalam proses seperti itu, Pak. Siap. Oh ya Pak, sebelum saya akhiri, nanti prosesnya yang 16 orang ini setelah ditangkap, kemudian akan dikembalikan kah atau dideportasi atau bagaimana? Nanti kita lihat berdasarkan hasil dari penyidikan, apakah ini dideportasi, apa diproju. Yang jelas kita harus nyari dulu buat 5 orang nih, di mana ada paspornya. Kita kemarin teman-teman sudah berkoordinasi dengan kedutaan Bangladesh terkait benar nggak memang ini warga negara mereka. Karena kan beda-beda tipis tuh, Bangladesh, Sri Lanka, India, kan gitu. Takutnya nanti begitu didata bukan warga negaranya kan berarti kan kita harus ini lagi. Tapi pengakuan awal sih mereka Bangladesh semuanya. Seperti itu. Prosesnya berapa lama ini Pak? Proses apa, Bang? Proses kasus ini ditangani? Kita punya waktu 7 hari. 7 hari. Biasanya dideportasi? Nah, kalau emang yang 5 orang itu tidak ada paspornya, kita nanti akan pindahkan ke rumah detensi imigrasi sambil menunggu proses selanjutnya. Nah, kalau yang lain, kalau memang kita mau proju, kita tingkatkan penyidikannya untuk diproju. Proju itu maksudnya apa? Diproju justia. Proju justia. Karena mereka ini sebenarnya sudah melanggar undang-undang keimigrasian juga, karena satu tidak masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Yang kedua, mereka tidak mempunyai dokumen yang sah untuk tinggal di Indonesia. Itu dari sisi keimigrasian. Seperti itu. Nanti tinggal kita lihat nih, kalau memang mereka korban, ya kita deportasi. Kalau pelaku bisa ditahan? Pelaku atau mungkin sebagai sindikat, ya kita lanjutkan ke proses tindak pidana. Pidana ya. Di sini sudah ada pengalaman yang masuk? Kalau di sini sudah ada tahun-tahun sebelumnya. Yang TPPM juga? Beda? Bukan, beda kasus keimigrasian yang lain. Kalau TPPM baru nih. Baru ya, baru pertama. Karena kita juga kaget sebenarnya. Saya juga kaget Pak, makanya saya kesini Pak. Loh, kok ada 16 di wilayah lagi? Saya, ya kan? Sekalinya tangkap 16 orang itu dia, saya kira tadi gerombolan dari mana, kemudian bawa senjata, itu bahaya juga. Aduh, alhamdulillah. Baik, Pak Jadi Kepala. kami bisa membuktikan bahwa kami ada di sini itu bekerja. Bekerja ya. Kan gitu, Bang. Atau ada yang lolos nggak Pak? Nggak ada. Kalau lolos nggak ada. Siapa tahu ada yang lolos. 16 Biasanya itu. tangkap 1 lolos 1000 kan. Nggak ada. Siap. Baik, terima kasih Pak Kepala. Siap. Semoga nanti kita tunggu terus dan kita pantau bagaimana perkembangan kasus ini. Karena ini baru, semoga tidak menjadi tambah parah. Baik. Lombok jadi destinasi penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia. Ada mau closing statement Pak? Biasanya kita podcast closing statement. Ya mungkin closing kan? statement dari saya kepada masyarakat, memang apabila didapatkan di lingkungannya ada warga negara asing yang mencurigakan, tolong kami diberitahu, biar kami bisa bertindak, ya minimal di mana tempatnya, karena kami siap 24 jam untuk menindaklanjuti laporan. Biar tidak terjadi seperti ini lagi. Nah, seperti itu, Bang. Siap. Terima kasih, Tribuners. Selamat sore. Baik, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Kepala Kantor Imigrasi Mataram. Kita berharap Lombok menjadi destinasi wisata bagi para pelancong
tapi bukan menjadi destinasi bagi para penjahat. Siap. Betul. Terima kasih, kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pala.